Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma ubarri'u nafsi la ammaratun bis-su' illa man rahima rabbi ila akhir ayat. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu disebutkan ya, kalau hafalan hadis di pendidikan Quran ya, itu hadisnya disingkat ya. La taghdab, la taghdab, la taghdab 3 kali ya. Hadisnya dipersingkat agar anak-anak menghafalnya mudah. Ya, dalam hadis yang lain pun Rasulullah SAW bersabda ya, yang artinya orang yang kuat itu bukan orang yang menanggulat ya, tapi orang yang kuat adalah orang yang mampu menahan amarahnya padahal ia mampu untuk meluapkannya. Kita kembali ke firman Allah, wa ma ubarri'u nafsi la ammaratun bis-su'. Ya. Nafsu amarah ya, itu pasti mengarah kepada kejelekan. Karena Allah sudah jelas bis-su. Ya. Jadi nafsu amarah mengarah kepada kejelekan. Illa man rahima rabbi ya. Jadi nafsu dalam diri kita yang kita tahu cuma ada 3 ya. Ya. Yang kita sudah sering pelajari itu ada 3 ya. Nafsu amarah, nafsu lawwamah, dan nafsu mutmainnah ya. Penjelasan ya berkaitan dengan hawa nafsu yang sering disampaikan ya para pengajar ya dalam bidang pendidikan agama Islam hanya 3 saja ya, padahal ada 12. Kenapa hanya 3 saja? Karena intinya hanya yang 3 ini saja ya, nafsu marah, lawwamah, dan mutmainnah. Maka dalam ayat tadi yang pertama Allah sebutkan adalah nafsu amarah, kemudian illa man rahima rabbi itu adalah nafsu mutmainnah. Lantas apa tugas lawwamah? Tugas lawwamah itu jika manusia yang imannya lemah maka hawa nafsunya yang menang, maka lawwamah akan memperkuat nafsu amarahnya. Sebaliknya ya, jika ia orang beriman imannya kuat ya, maka yang menang adalah nafsu mutmainnah, maka lawwamah akan memperkuat nafsu mutmainnah. Ya, memang tadi sudah disebutkan ya beberapa hal yang bisa meredam nafsu amarah. Tapi yang paling penting ya, kembali ke diri kita ya. Jika kita mampu seperti yang Rasul sabdakan ya, ingin menjadi orang yang kuat adalah yang mampu menahan amarah ya, yang padahal ia mampu untuk meluapkannya. Sulit ya, makanya betul berasal dari syaitan ya. Itu salah satu ya pintu masuknya syaitan kepada diri kita, yaitu dari amarah ya. Makanya Rasulullah SAW dalam hal mendidik ya kaum muslimin saat itu seperti ini dipertanyakan Pak Imam ya, jika itu kepada anak Umar bagaimana ya, Sayyidina Umar, siapa yang tidak kenal Sayyidina Umar ya, tegas karena marah beliau adalah tujuannya mendidik. Jadi ada marah yang berakibat tidak baik disampaikan Pak Agus tadi ya, nah, tapi ada marah yang sifatnya untuk mendidik ya, makanya itu dari contohkan Rasulullah SAW ya. Seperti Sayyidina Umar pun mengikuti Rasulullah ketika meluruskan saf salat ya, itu menggunakan pedang. Itu Sayyidina Umar, karena sholat itu harus apa? Sawwu sufufakum, lurus dan rapatkan. Itu bagian dari kesempurnaan sholat ya. Jadi jika sholatnya ada yang tidak lurus ya, maka kena tusukan pedangnya Sayyidina Umar bin Khattab. Tapi tujuannya tadi ya, mendidik agar kaum muslimin lebih disiplin ya. Jadi ada kalanya
Marah itu tidak dibolehkan jika bertujuan tidak baik. Tapi ada kalanya itu dianjurkan untuk membantu di disiplin. Ya, dalam syariat Islam ya sebetulnya sudah diajarkan disiplin waktu. Begitu adzan berkumandang kita sudah siap-siap untuk sholat. Ya. Kemudian ketika kita berpuasa bulan suci Ramadan, ya, padahal biasanya siang hari kita makan, diajarkan disiplin. Makanya nanti nunggu adzan maghrib, ya, dan seterusnya. Maka dari itu yang kita harus pahami adalah mencontoh Rasulullah SAW dalam berakhlakul karimah, karena tadi bagian dari akhlak. Ya, semoga kita bisa mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran dan apa yang dimintakan Rasulullah SAW. Wal takum minkum ummati yad'una ilal khair. Ini dalilnya, ya. Wal takum minkum ummati yad'una ilal khair. Surat Al-Imran, surat ketiga ayat 104. Ya. Yud'auna ilal khair. Ya, kita harus selalu mengajak kepada kebaikan. Apa itu yang kita harus ajak kebaikan? Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mengajak kepada yang ma'ruf. Apa itu yang ma'ruf? Perbuatan-perbuatan yang mendekatkan diri kepada Allah. Wa yanhauna 'anil munkar, mencegah kepada kemungkaran. Apa itu mungkar? Ya, setiap amalan yang menjauhkan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Tugas kita di situ, ya. Jadi ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ya, kita ajak orang-orang untuk beramal yang mendekatkan diri kepada Allah dan mengajarkan kepada kaum muslimin untuk menjauhi hal-hal yang mungkar, itu menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya tadi disampaikan Pak Agus Suhara. Ya, semoga kita bisa, ya, mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Amin ya rabbal alamin. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Sebelum tutup dengan salam, semoga yang hadir di sini, ya, Allah berikan sehat wal afiat. Semoga Allah berikan berkah umur, Allah berikan berkah ilmu, Allah berikan berkah rizki. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.